Cek cek satu dua. Halo halo. Ketemu lagi di channel saya ya. Kali ini saya mau nge-review untuk sepatu trail running sama sepatu gunung. Nah, kali ini kenapa saya nge-review untuk sepatu ini? Karena saat ini sepertinya lebih banyak yang suka pakai sepatu trail running untuk naik gunung ya. Nah, kali ini saya mau nge-review untuk ini dari 910 Nah, sama sepatu gunung untuk SNTA. Nah, ini kira-kira worth it mana sih? Nah, gitu. Oke, kita mulai dari yang sepatu trail running ini. Nah, ini namanya Yuza Evo. Nah, ini cukup banyak yang pakai, dan apa ya, teman saya sendiri udah nyoba untuk pakai sepatu ini. Nah, sepatu ini bahan uppernya sendiri ini terbuat dari apa ya, nyebutnya sih maxi breed upper tech gitu. Kainnya dari kain polyester. Jadi apa ya, bahannya ringan, terus nggak gerah kalau dipakai, jadi sirkulasi udara tetap terjaga gitu. Kemudian ada juga namanya, ini bahannya namanya bahan PU. Nah, ini bahan ini disematkan karena buat menjaga antara apa ya, antara solnya sama uppernya biar nggak sobek, nggak mudah jebol, jadi lebih merekat. Soalnya kalau pakai bahan yang ini aja, apa namanya ini tadi, polyester, itu gampang apa ya, untuk lem sama misolnya itu nggak terlalu rekat, makanya ditambahin bahan PU nih gitu. Sama juga untuk melindungi ujung jari seperti itu. Bagian belakangnya seperti ini, bagian tumitnya. Nah, untuk bagian midsole-nya itu terbuat dari apa ya, nyebutnya sih Airflex sole gitu. Bahannya campuran dari busa sama karet gitu, dan cukup nyaman dipakai. Jadi kalau untuk apa ya, perjalanan jauh pasti tumit nggak bakalan cepat lelah. Nah, bagian outsole-nya ini dari bahan karet rubber. Nah, gripnya didesain seperti ini, tampak sampingnya ada rongga-rongga celah-celah ini supaya apa ya, lebih nempel di tanah gitu, jadi nggak licin. Misalnya seperti ini. Bagian dalamnya, bagian dalamnya oke, saya siapkan. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Nah, ini insolnya nih, kayak sarang lebah. Jadi ini insolnya. Jadi ini apa ya, didesain supaya apa ya, kayak daya pantulnya itu ada gitu. Seperti ini, seperti itu. Terus tampak dalam periksa. Terus oke, kemudian ini untuk sepatu SNTA. Nah, ini spesifikasi sepatu gunung. Kalau ini sepatu trail running. Bedanya di
bagian upper, nah ini bahannya kayak apa ya, bahan PU juga, tapi dia lebih ke kulit gitu. Nah, sama seperti ini. Oke, nah talinya kalau ini lebih bulat ya, tali bulat. Kalau ini talinya ramping. Terus ini ada namanya mesh. Nah ini berongga untuk sirkulasi udara, jadi nggak gerah seperti itu. Kemudian bagian outsole-nya, nah ini gripnya berbeda. Ini juga bahannya dari rubber, full rubber. Nah, gripnya lebih apa ya? Lebih longgar. Kalau punyanya model-model sepatu trail running itu lebih rapat. Kemudian dia bahan karetnya itu hanya yang di warna apa ini ya, ungu atau nyebutnya burgundi. Nah karetnya hanya di ini. Kalau yang di sini udah ikut midsole-nya. Nah kalau sepatu gunung itu full rubber, ini rubber semua, jadi dari mulai sini sampai bawah itu rubber semua, jadi nggak ada midsole-nya. Karena terbuat dari rubber, jadi agak full rubber, jadi pasti lebih keras daripada untuk yang trail running seperti itu. Bagian dalamnya, sebentar. Bagian dalamnya, oke, ya. Nah, bedanya dia polos aja. Nah, bedanya untuk insole-nya tuh beda banget. Kalau yang model-model sepatu gunung tuh biasa aja. Kalau untuk trail running seperti ini, jadi lebih tebal trail running. Jadi dari segi kenyamanan itu trail running lebih mengutamakan itu. Nah kalau sepatu gunung kelebihannya di bagian dalamnya. Nah ini udah ada lapisan waterproofnya, jadi air nggak gampang masuk ke kaki. Kalau ini pasti masuk air, jadi kalau hujan pasti basah sampai dalam seperti itu. Dari segi harga, nah oke. Untuk harga sepatu trail running itu rata-rata harganya kisaran untuk ini ya, untuk sepatu 910 ya, ini kisaran 579 900. Ini harga price tag-nya. Nah itu biasanya ada diskon. Kalau di tempat saya ini nggak salah jatuhnya jadi 481. Nah kalau sepatu SNTA dari ini sekitar 350, jadi selisihnya cukup jauh untuk sepatu gunung sama sepatu trail running. Kalau yang memilih size, oke. Untuk pilihan size, ini sepatu ini sama-sama size 40, sama-sama size 40, cuman agak kelihatan bedanya dari lebar. Nah ini kalau sepatu trail running itu lebar ya, sepatunya itu lebih lebar daripada sepatu gunung. Jadi kalau milih sepatu gunung itu lebih baik naik satu size. Nah kalau sepatu trail running itu bisa milih yang pas, karena itu tadi sepatu trail running itu sendiri udah desain lebih lentur, lebih nyaman. Jadi apa ya, kenyamanannya sesuai dengan harganya lah
selisih 100.000. Nah, kalau sepatu gunung seperti ini dia lebih ke fitur kayak ketahanannya dan apa ya, lebih segi ke waterproof. Jadi kayak kalau ini kan pendek nih, jadi sari-sari pendek nih. Nah, bedanya lebih tinggi ini segini. Nah, ini lebih ke melindungi untuk mata kaki. Jadi kalau treknya lebih banyak batu-batu tinggi, terus apa ya, banyak pohon tumbang atau apa, itu kalau ada insiden kena kaki lebih melindungi yang model yang sepatu gunung. Nah, ini kalau ini lebih ke kelincahan dan mungkin mengejar waktu ya kalau orang-orang yang running. Terus oh iya, ada inputan dari temen yang udah nyoba sepatu ini. Ini sepatu ini enak banget. Jadi dari segala medan itu oke banget, gripnya dapet. Terus apa ya, ringan, enteng, jadi buat melangkah nggak berat. Tapi katanya ada satu kekurangannya, yaitu ketika nginjek batu yang basah, jadi jatuhnya licin, nggak seperti pakai sepatu gunung katanya. Seperti itu. Nggak tahu apakah karena rubbernya tipis jadi licin. Kalau ini kan full rubber nih, full rubber, jadi ini keseluruhan full rubber, semuanya full rubber. Kalau ini ada kecolnya. Nah, ini dari foam tadi, campuran karet sama foam. Kalau ini semuanya karet seperti itu. Nah, kalian sendiri lebih suka sepatu gunung atau trail running nih? Nah, itu tergantung dari kembali kebutuhan masing-masing sih. Kalau mau yang ringan dan mungkin lihat mau jalan di mana dulu. Kalau bukan yang trekking untuk gunung-gunung yang 3.000-an, lebih aman di bawah di atas kisaran 3.000 lebih baik pakai sepatu gunung. Kalau yang di bawah 3.000 masih worth it lah pakai sepatu trail running. Ya seperti itu. Kalau ada saran atau pertanyaan bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.